William Choang. Halo semuanya, thank you everyone. Thank you banget Jeo buat perkenalannya yang unik. Dan iya guys, seneng banget bisa ketemu kalian semua walaupun lewat online. Jadi mungkin sedikit perkenalan dulu, nama gue William Choa, gue salah satu leader di gereja ini, gereja Empower. Dan hari ini kenapa kita melakukan sermon online? Karena tadi kan kalau misalnya Jeo ngomong secara teknis kan kita ada masalah dan makanya saya nggak bisa ada di situ untuk khotbah. Tapi sebenarnya itu karena sesuatu yang akan gue ceritakan nanti di preaching nanti gitu loh. Tapi just wanna welcome untuk semua orang yang baru pertama kali datang. Mungkin kalian diajak teman, mungkin kalian di apa ya kayak ditarik sama teman, join Empower, dikirim link sama teman atau apapun. Tapi mau gimana pun caranya kalian ada di sini, we are so thankful. Kita sangat-sangat bersyukur banget kalian bisa berada di sini mengumpul dengan kami dan juga kita bisa dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Jadi gue juga mau bilang terima kasih ke Pastor Brian dan juga Pastor Karen udah memberikan saya kepercayaan untuk bisa apa ya kayak membagikan sesuatu yang ada di hati gue selama ini. Dan tema kita di bulan ini kan lagi tentang kayak benar atau baik kan. Itu sesuatu yang kayak bisa tricky kalau misalnya kita preaching gitu loh. Tetapi gue sangat excited banget. Gue benar-benar excited banget untuk bisa share ini ke kalian. Dan thank you banget untuk semua tim yang udah serving di onsite dari Tirza, Johan dan juga Jeo dan juga Vino yang ada di situ. Just wanna say thank you. Mungkin kita semua bisa kasih emoji tepuk tangan kali untuk bisa thank you ke mereka untuk bisa serving di hari Sabtu ini. Thank you semuanya, thank you. So hari ini kalau misalnya kalian baca di Instagram, kita kan hari ini judulnya Andai Ku Tahu. Sebenarnya pas gue lagi mikirin sermon ini, terus gue dapet kayak title Andai Ku Tahu, itu gue kayak, wah ini mau ngomongin apa ya? Terus kayak ngomongin tentang benar atau baik gitu loh. Nah, jadinya kayak gue hari ini pengen preaching dari sebuah pasal di mana mungkin kebanyakan orang-orang yang sudah percaya Tuhan mengetahui soal cerita ini gitu loh. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali datang ke gereja ataupun kayak baru kenal Yesus itu siapa ataupun kalian dalam berbagai rupa kalian kurang tahu gitu loh maksud cerita ini apa. Jadi ceritanya adalah Tuhan Yesus waktu itu sedang dikabarin sama salah satu saudara dan juga teman terdekat dia bahwa saudara atau teman terdekat dia itu adiknya tuh baru meninggal, namanya Lazarus. Nah, mungkin kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 4 sampai 7. Mungkin di slide ini tidak di-prepare, cuman kalian bisa buka bareng-bareng sama gua di Yohanes 11 ayat 4 sampai 7. Jadi ini konteksnya Maria dan Martha yang saudara dan juga teman dekatnya Yesus ini, dia itu mereka kayak panik gitu loh karena Lazarus ini tuh lagi sakit dan dia panik gitu loh, dia mau panggil Tuhan Yesus gitu loh, kayak Tuhan Yesus tolong dong datang gitu loh menjemput menyembuhkan Lazarus karena dia sudah dia sudah sakit terlalu lama gitu loh dan pada akhirnya uh, inilah ceritanya gitu loh. Dan di 11 ayat 4 bertulis kayak gini. Ketika Yesus mendengar kabar itu tuh maksudnya kayak kabar kalau Lazarus tuh sakit. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ini ianya tuh Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Jadi bukannya dia bergegas langsung ke tempat di mana Lazarus itu berada, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi bayangin guys, kayak ada seseorang yang lagi sakit, entah itu di mana, dan juga itu teman kerabat dekatnya Yesus. Dan bayangin kalau misalnya kalian jadi kerabatnya Yesus gitu loh, kalian kayak minta bantuan Yesus kayak Tuhan, tolong dong bantuin nih kayak sekarang saudara gue lagi sakit, may you heal him atau her gitu loh. Dan pada saat itu Yesus jawabnya kayak I'm gonna be sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada gitu loh. Kalau misalnya jadi gue pasti kayak what? Ayolah Tuhan kayak kalau lu tinggal 2 hari lagi di sini bisa aja dia udah mati gitu loh karena penyakit itu. Dan lebih gilanya lagi Yesus malah bilang ke murid-muridnya, yuk kita balik lagi yuk ke Yudea.
kayak maksudnya apa gitu loh. Nah, ini gue pengen apa ya, kayak preaching di antara ayat-ayat ini. Cuman first of all kita nggak bisa yang namanya berfirman kalau misalnya kita nggak doa dulu. So ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bisa berada di Empower dan juga bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan supaya bisa berbicara dengan fluent ya Tuhan, dan juga dengan apapun yang ingin Kau bicarakan kepada teman-teman di Empower ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga Tuhan tetangga saya yang lagi ngebor-ngebor sesuatu. Kiranya Engkau memberikan peredam suara supaya supaya tidak terlalu berisik. Dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di sini Tuhan, and we are so thankful for you. In Jesus name we pray, amen, amen, amen. Jadi guys, sesuai janji gue tadi, gue mau cerita ke kalian kenapa hari ini gue preaching lewat online. Jadi beberapa minggu yang lalu, bagi yang belum tahu, kenapa kayak gua ini apa ya, kayak kalau misalnya diajak kemana nggak bisa atau apa. Sebenarnya gua ini lagi sakit pinggang guys. Gue ini lagi sakit pinggang. Jadinya gue lagi encok, literally lagi encok. Dan bayangin gue masih umur yang sangat-sangat muda, 20-an. Early 20s, gue nggak akan ngomong umur gue, early 20s, dan tapi gue udah encok gitu loh. Awal-awalnya gue kayak nggak percaya, gila ini masa gue baru bangun satu pagi terus tiba-tiba gue berasa kayak pinggang gue nggak enak dan gue nggak bisa bangun. Gue kalau misalnya berdiri sakit, gue kalau misalnya duduk sakit, gue tiduran pun sakit. Terus gue udah nggak tahu mau gimana lagi. Jadi pada akhirnya gue kan kira oh ini cuma encok biasa, taruh yang apa balsem atau apa tuh udah jadi gitu loh. Tapi semenjak apa ya, kayak selang berhari-hari kemudian gitu loh, encok ini tuh nggak hilang, adanya makin parah. Dan akhirnya membuat gue menyadari kalau misalnya wah jangan-jangan ada hubungannya dengan saraf kejepit gitu loh. Nah, tapi gue masih menghiraukan tuh karena gue ngerasa oh yang biasanya baik dilakukan kalau misalnya lagi encok, biasanya lu taruh balsem aja atau nggak taruh salon pas atau taruh apapun gitu loh supaya bisa mereda nyeri. Tapi gue dengar-dengar dari teman gue kalau misalnya saraf kejepit itu lu harus kayak terapi lah, lu harus ada kemungkinan bisa dioperasi lah dan lain-lain. Gue udah takut gitu loh. Dan teman-teman gue udah pada bilang ke gue untuk suruh gue ngecek gitu loh. Tetapi gue dengan apa ya, dengan keyakinan gue sendiri, gue nggak ngecek gitu loh, karena gue tahu oh kayak gue cari sesuatu yang menurut gue tuh baik gitu loh, yaitu adalah taruh balsem lah atau apapun gitu loh. Mungkin kalian di sini nggak bisa relate ya, karena di sini semua anak-anak Empower tuh gue yakin pada muda-muda semua dan nggak ada apa apa ya, kayak keluhan penyakit pinggang. Tapi mungkin kalian di kehidupan kalian pasti pernah ngerasain yang namanya sakit kan. Mau itu sakit gigi, mau itu sakit kepala, maupun itu sakit hati. Ketika kalian lagi sakit, itu sesuatu yang apa ya, yang bisa dibilang paralyze kalian gitu loh. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain, beraktivitas juga jadi susah. Jadi itu yang lagi gua ngalamin sekarang juga. Jadi sakitnya sih sekarang udah sampai 1 bulan. Dan selama sebulan ini gue udah terapi, gue udah sampai kayak coba scan dan lain-lain. Masih belum tahu sebenarnya ini gue karena kenapa, karena gue udah ke dokter juga masih belum tahu ini karena kenapa, tapi sakitnya setidaknya sudah mereda gitu loh, jadinya gue sekarang bisa beraktivitas. Nah makanya itu, karena itu gue nggak bisa pergi ke online dan gue nggak bisa berada di situ gitu loh. Tetapi dari cerita ini juga gue bisa apa ya, kayak ada sebuah topik di mana gue selama ini selalu kira oh yang gue kira baik selama ini yaitu mungkin gue taruh balsem atau gue semprot apa supaya meredanya penyakit ini gitu loh. Tetapi yang gue anggap baik ternyata enggak solve my problem, enggak memberikan gue solusi terhadap masalah gue. Itu yang membuat gue kayak wah jangan-jangan selama ini apa gue sebenarnya tidak melakukan hal yang benar gitu. Nah jadinya ada sebuah tension atau ada sebuah pertanyaan yang di dalam diri gue tuh yang selama ini gue bergumul gitu loh, di mana ada pertanyaan di mana jadi kalau misalnya gue ngelakuin baik belum tentu itu hal yang benar dong. Kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu yang baik, misalnya gue memberi kepada orang yang susah, ataupun gue membantu teman gue yang lagi sakit, ataupun gue membantu apa ya, kayak pengemis di pinggir jalan atau pemulung atau apapun gitu loh, itu hal yang benar apa enggak gitu loh. Karena mungkin kan orang bilang kayak oh yang penting lu ngelakuin hal yang baik lah, toh juga yang baik ya bukan ya, maksudnya kalau misalnya lu ngelakuin hal yang baik itu nggak ada negatifnya sama sekali gitu loh. Nah tapi gue mau membawa kita balik ke ayat tadi yang kita bacakan gitu loh, dari kisah Lazarus ini.
kita tahu bahwa Yesus pada zaman itu harus yang namanya jalan kaki atau naik keledai. Keledai kan, bukan kedelai. Keledai, iya, definitely keledai. Gue suka kebalik-kebalik. Naik keledai untuk menuju ke suatu tempat gitu loh. Bayangkan aja ya kayak Yesus harus ke sebuah tempat, mungkin berapa kilometer, dan dia harus jalan kaki. Dulu tuh nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apapun. Jadi untuk bisa dari satu tempat ke tempat lain, itu membutuhkan kadang bisa berhari-hari gitu loh. Nah, Yesus mendapatkan kabar bahwa Lazarus ini sedang sakit, tapi dia memilih untuk tetap bertinggal di tempat yang dia berada sekarang pas saat itu selama 2 hari gitu loh. Nah, pas lagi zamannya 2 hari ini, Yesus dapat kabar lagi kalau Lazarus tuh sampai sudah meninggal. Kalau misalnya kita lihat di Yohanes 11 ayat 14 sampai 15, pada akhirnya Lazarus meninggal gitu loh. Dan pada akhirnya Marta dan juga kerabatnya gitu loh bilang ke Yesus, aduh Yesus, seandainya lu ada di sini, dia nggak akan meninggal gitu loh. Jadinya kalau misalnya gue pengen ibaratnya balikin cerita Yesus itu ke zaman sekarang. Bayangin aja nih, kalau misalnya ada saudara kita yang sakit, at least for me ya, setidaknya buat gue, kalau misalnya ada saudara gue yang sakit, gue langsung pasti ke rumah sakit itu dan gue jenguk, ataupun gue kayak tanya dokter, dokter ini mau diapain dan lain-lain. Bukannya justru kayak berdiam 2 hari kayak, oh ya udah deh, gue berdiam dulu di sini 2 hari. Tapi gue malah pergi ke mall, gue malah pergi ke tempat lain gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue baca dari cerita ini, Yesus tuh seakan-akan tuh tidak melakukan hal yang baik gitu loh. Kenapa dia nggak langsung ke sana dan juga dia langsung menyembuhkan Lazarus pada saat itu juga gitu loh. Nah, jadinya kalau misalnya Yesus tidak melakukan hal yang kita kira baik, yaitu langsung ke sana, jadi apa yang kita bisa contohi gitu loh. Kita selalu ada selalu pergumulan di mana kayak, aduh, gue mau memberikan kepada, mungkin nggak tahu ya, setidaknya buat gue gitu loh. Gue setiap kali kalau misalnya gue lagi nyetir di mobil gitu loh, gue ngelihat mungkin ada pengemis di pinggir jalan dan lain-lain gitu loh. Gue tergerak untuk memberi gitu loh. Tetapi setelah gue memberi, gue selalu mikir kayak, ini gue ngelakuin hal yang benar nggak sih? Memberikan mereka kayak mereka mengemis uang ataupun apapun begitu loh. Yang membuat gue jadi kayak, apa sebenarnya ada sesuatu yang mungkin lebih daripada ini gitu loh, daripada gue sekedar memberi secercah uang ataupun koin gitu loh untuk membantu orang-orang yang kesusahan gitu loh. Nah, kayak jadinya tuh selalu ada pergumulan ini gitu loh, antara baik, benar, baik, benar, baik, benar. Apakah baik selalu benar? Apakah benar itu selalu baik? Pas gue apa ya kayak try to deep dive terhadap ayat ini gitu loh. Sebuah konklusi yang bisa gue ambil adalah sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar itu akan selalu baik. Sesuatu yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar, sesuatu yang benar akan selalu baik. Itu maksudnya kayak gimana tuh? Jadi gue pengen kalian kayak ibaratnya memikirkan sebuah apa ya kayak sebuah cerita yang tadi Lazarus itu, di mana kayak Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang baik gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita baca di Yohanes 11 ayat 14 sampai 15, dia berkata seperti ini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Maksudnya gimana? Kayak dia udah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita kalau misalnya baca sampai situ, kita kira kayak, gila Tuhan, kok lu jahat banget ya? Kayak orang ada minta bantuan, tapi lu malah bikin orang itu mati gitu loh. Kok lu nggak melakukan hal yang baik? Tetapi Tuhan bilang gini nih, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus. Jadi, terkadang itu, apa yang kita pandang baik, belum tentu itu kebenarannya, gitu loh. Bisa aja ada sesuatu yang di dalam itu yang mungkin yang kita harus pelajari gitu loh. Dan pada saat ini Yesus tuh tidak melakukan hal yang dalam tanda kutip baik karena dia ingin kita dapat belajar percaya. Percaya apa gitu loh. Kalau misalnya gue pada saat itu, gue mikir kayak Lazarus udah mati, terus gue mau percaya apa? Percaya kalau dia udah mati. I mean like, he's already dead gitu loh, dia udah mati. Nah, tapi poin yang di sini adalah supaya kita bisa percaya dan kita bisa ketergantungan terhadap Yesus sendiri, bukan terhadap kayak pekerjaannya dia, tetapi seorang pribadinya Yesus. Itu yang selama ini Tuhan Yesus selalu ingin beritahu kepada kita. Jadi, untuk menutup preaching hari ini, mungkin gue bisa panggil band untuk naik juga. Yesus memilih untuk menunggu 2 hari lagi, dan bahkan dia sempat-sempatnya bilang, mari kita ke Yudea dulu untuk
bersama disciples-nya, bersama murid-muridnya, kita kalau misalnya di pandangan gue setidaknya itu sesuatu yang tidak baik. Tapi di saat itu kayak Yesus ingin memprove the point di mana kayak, hey, I am the truth, I am the way. You should seek me. Lu harus cari gue daripada lu ngecari sebuah miracle atau lu ngecari pekerjaan gua anggap yang orang-orang anggap baik. Kenapa nggak lu cari gua gitu loh? I am the source of everything gitu loh. Gua sesuatu yang harus yang kalian cari gitu loh. Gua tidak memberikan kedamaian, tetapi gua adalah kedamaian gitu loh. Nah, adakah di kehidupan kita di mana kita tuh merasa kayak melakukan baik itu sama dengan benar? Gua sih udah pasti gitu loh. Dan kita selama ini selalu dengar orang di mana kita dengar orang kayak, oh yang penting lu ngelakuin baik lah, kayak bener apa enggak ya udahlah itu urusan nanti gitu loh. Cuman yang penting kita ngelakuin baik gitu loh. Gue setuju, gue nggak against itu, gue nggak bilang kita nggak harus melakukan baik gitu loh. Untuk mendapatkan poin itu, kita harus melakukan hal yang benar juga. Karena yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar akan selalu baik. Ini mungkin gue kasih contoh ya. Gimana sih caranya kita bisa menentukan sesuatu yang benar apa enggak gitu loh. Nah, mungkin a good thing atau sesuatu yang baik itu tuh secara moral mungkin itu benar, secara moral, secara firman Tuhan mungkin itu kita melakukan apa yang di firman Tuhan. Tapi sesuatu yang benar itu adalah the will of God, keinginannya Tuhan. Keinginannya Tuhan tuh apa sih? Soalnya keinginannya Tuhan itu adalah hal yang benar. Dia telah memberikan kita guideline ataupun kayak Alkitab ini supaya dia bisa memberikan kita sebuah cara untuk bagaimana cara kita hidup sebagai orang yang mempercayai dia gitu loh. Dan sering kali gitu kayak kita ngambil dan kita mikir kayak oh ya udah gue mau ngelakuin ini deh, ini soalnya hal baik soalnya ada di Alkitab gitu loh. Tetapi kayak belum, maksudnya apa ya, kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu yang baik di waktu yang salah, itu pun juga pasti ujung-ujungnya pasti ada kesalahan, mau itu nanti teman tersinggung lah atau apapun gitu loh. Jadi kita harus selalu constantly di mana kita tanya Tuhan, Tuhan apakah gue melakukan hal yang benar apa tidak gitu loh. Gue mungkin kasih beberapa contoh ya. Hal yang benar, pergi keluar mungkin di tengah-tengah pandemi atau mungkin kita bersosialisasi dengan teman-teman, mungkin teman-teman kita lagi membutuhkan kita untuk bisa curhat dan lain-lain, itu mungkin hal yang baik karena kita lagi melayani teman kita kan. Tetapi hal yang benar, kita harusnya nanya Tuhan, Tuhan lu mau gue keluar nggak sih dan bersosialisasi dan nemenin teman gue ini. Jadi kayak sesuatu yang benar ini harus kita tanyakan dulu terhadap Tuhan, harus kita doakan dulu karena kita mau seek, kita mau mencari Yesus sebagai pribadinya dulu. Kita nggak pengen cari kayak apa ya, oh gue ngelakuin baik supaya personal satisfaction gue, bukan supaya kesenangan gue gitu loh. Tetapi kita ingin melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebuah contoh lain, good thing atau sesuatu yang baik, kita serve di gereja. Kita serve di gereja, oh orang bilang oh itu sesuatu yang baik. Tetapi hal yang benarnya adalah, Tuhan lu mau gue melayanan di gereja nggak sih? Dan kalau misalnya iya, lu mau gue seberapa sering pelayanan di gereja? Another example, Tuhan, maksudnya kayak hal yang baik adalah mungkin kita berpacaran atau menikah dengan seorang yang percaya dengan Yesus juga gitu loh. Tetapi hal yang benar harusnya adalah respon kita seperti ini, Tuhan, lu mau nggak ya gue berpartner sama orang ini? Tuhan lu mau nggak ya, orang ini mau nggak ya bersama gue sekarang gitu loh? Apakah gue siap Tuhan? Apakah gue sudah ready untuk relationship ini? Apakah gue sudah ready untuk marriage ini? Jadi sesuatu yang benar itu selalu involve yang namanya nanya Tuhan, involve keinginannya Tuhan. Jadi untuk konklusi semua ini, gue cuma pengen bilang sih ke kita semua gitu loh, kayak guys, instead of like doing a good thing, daripada kita melakukan hal yang baik, gimana kalau misalnya kita melakukan hal yang benar? Karena hal yang benar akan selalu baik. Karena hal yang benar itu selalu involve atau melibatkan personality-nya Tuhan. Melibatkan seorang Yesus gitu ke dalam kehidupan kita. More than anything, kita punya actions, kita punya apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu semuanya jujur aja, itu sia-sia guys. Karena kalau misalnya di Alkitab bilang, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, walaupun kita sudah mungkin doa sampai 10 jam atau apapun gitu loh. Atau kayak saat teduh jam 5 pagi atau dan lain-lain. Itu hal-hal itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah seorang pribadi Yesus. Seorang pribadi yang luar biasa yang telah mati untuk kita 2000 tahun yang lalu dan mencintai kita, sangat-sangat mencintai kita dengan apapun yang kita punya, kelemahan, kekuatan yang kita punya. Dan
hari ini gue pengen banget mengundang juga untuk tim Praise and Worship untuk bisa nyanyiin lagu ini, supaya kita bisa sort of kayak bisa connect sama Tuhan. Mungkin selama berbulan-bulan kalian tidak connect sama Tuhan. Mungkin selama berminggu-minggu kalian terlalu apa ya, paralyzed dengan aduh gue harus melakukan ini supaya gue bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini gue mau bawa kabar baik guys. Kalian gak harus ngelakuin hal-hal itu. Kalian cukup menikmati hubungan kalian bersama Yesus karena setiap kali kita mengundang Yesus, dia selalu ada di situ. Jadi mari, maybe Tirza, you wanna lead us di Yes. worship? Let's kita nyanyi sama-sama lagu ini lagi ya teman-teman. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu baiknya Tuhan ya, telah mati untuk kita ya Tuhan. Engkau selalu ya Tuhan ingin memberikan kita yang terbaik ya Tuhan, dan Engkau tidak ingin memberikan kami sesuatu yang jahat ya Tuhan, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa baik ya Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kita mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang mungkin baru yang pertama kali menerima kepribadian Engkau ya Tuhan. Mungkin sekarang di dalam hati mereka ya Tuhan, mereka sedang kesusahan ataupun mereka sedang sedih ya Tuhan. Mungkin dalam minggu ini ya Tuhan, mereka tidak connect sama Engkau, tidak memberikan apa yang harusnya mereka berikan ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Tetapi Tuhan, may you always remind them ya Tuhan, biarkan Engkau mengingatkan mereka lewat spirit Engkau ya Tuhan, di mana
Mereka tidak harus ngapa-ngapain ya Tuhan. Mereka tidak harus melakukan hal-hal yang berat untuk bisa menyenangkan Engkau ya Tuhan. Simply be. They can always simply menjadi apa yang telah Engkau ciptakan mereka ya Tuhan. Dan mereka bisa menjadi seseorang yang luar biasa ya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau lihat ya Tuhan hati-hati yang menyerah kepada Engkau ya Tuhan. Hati yang ingin me-accept Engkau ya Tuhan sebagai Juru Selamat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan, kiranya Engkau masuk ya Tuhan ke dalam hati mereka dan juga kehidupan mereka supaya mereka bisa menikmati ya Tuhan hidup yang berkelimpahan dengan your spirit, dengan kedamaian, dengan apapun yang positif ya Tuhan. Tuhan, we are just so thankful for you. Kita sangat berterima kasih ya Tuhan atas apapun yang telah Engkau lakukan terhadap hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas spirit Engkau ya Tuhan, and we are so thankful Lord for you. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.